Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan dulu sebelum kita ini, kata Nabi, pada masa Bani Israel. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Pada suatu masa, kata Nabi, dulu sebelum kita, pada masa Bani Israel, ada seseorang yang kerjaannya itu membunuh. Mohon maaf, saya hanya menceritakan ini. Pekerjaannya itu membunuh terus, kata Nabi. Bahkan dia sudah membunuh 99 orang. Karena dia tahu bahwa pekerjaan membunuh itu dosa besar. Kemudian dia datang kepada seorang rahib, seorang ulama, dan bertanya kepada rahib atau ulama ini, "Wahai rahib, apakah Allah akan mengampuni dosa saya?" "Iya." "Sebanyak apapun dosa saya?" "Iya." "Bahkan walaupun pekerjaan saya membunuh?" "Iya." "Rahib, saya sudah membunuh 99 orang." Dan penjelasan ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. "Saya sudah membunuh 99 orang. Rahib, apakah Allah masih berkenan mengampuni dosa saya?" Sang rahib tadi menjawab, "Sepertinya Allah tidak akan mengampunkan dosamu." "Kenapa?" "Karena engkau membunuh sudah terlalu banyak." Maka kemudian karena orang ini marah atas jawaban rahib, maka rahib ini pun juga dibunuh. 100 orang kemudian dia bunuh. Sampai kemudian dia berjalan lagi ke satu kampung dan bertanya, "Apakah di kampung ini ada orang alim?" Dijawab oleh orang kampung, ada orang alim di pojokan sana. Ada orang alim yang ada di sana, namanya Fulan bin Fulan. Datanglah engkau ke sana. Maka orang ini kemudian bertemu dengan orang alim tadi, bertanya, "Wahai bapak, apakah Allah akan mengampunkan dosa saya?" "Iya." "Sebanyak apapun dosa yang telah saya lakukan?" "Pasti." "Saya sudah membunuh 100 orang. Apakah Allah masih berkenan akan mengampuni dosa saya?" "Pasti. Yang penting kamu mau. Caranya gimana?" "Sekarang engkau berjalan ke arah sana. Carilah engkau seorang guru yang dapat menuntun engkau ke jalan Allah, yang dapat menuntun hatimu kepada Allah, agar dengan ilmu yang engkau dapatkan, engkau tahu caranya beribadah kepada Allah, agar suatu masa Allah mengampunkan dosamu dengan ibadah yang engkau lakukan." Maka berjalanlah orang ini yang sudah membunuh 100 orang ini. Tiba-tiba kemudian di tengah perjalanan orang ini meninggal. Dan kemudian turun 2 orang malaikat. Yang pertama malaikat Rahman yang mencatat kebaikan seseorang, dan yang kedua malaikat Adab yang akan menyiksa dosa seseorang. Kemudian terjadilah perdebatan di antara 2 malaikat. Malaikat yang satunya mengatakan Allah pasti akan mengampunkan dosanya. Sementara malaikat yang satu mengatakan Allah tidak akan mengampunkan dosanya. Kata yang satu, "Bagaimana mungkin Allah akan mengampunkan dosanya, sedangkan dosanya sudah terlalu banyak. Dia sudah membunuh ratusan orang." Kata yang satu menjawab, "Ampunan Allah melebihi luas segala-galanya, karena Allah sudah menetapkan dirinya bersifat rahman dan kasih sayang. Sebesar apapun salah dan dosa seseorang, yang penting dia mau bertaubat, mencari ilmunya bertaubat kepada Allah, Allah pasti akan mengampunkan dosanya." Tapi yang satu mengatakan, "Tidak. Memang Allah itu zat pengampun, tetapi kalau dosanya sudah sebesar ini, tidak mungkin Allah mengampunkannya." Maka kemudian Allah menurunkan seorang malaikat yang berbentuk atau berwujud seperti manusia, menjadi pengadil di antara 2 orang malaikat yang sedang berdebat. Apa kata orang yang satu ini, malaikat yang satu, "Begini saja, ukurlah jarak orang yang meninggal ini dari tempat dia berangkat sampai ke tempat ini, dan dari tempat ini ke tempat tujuan dia mencari ilmu." Maka sepakat 2 orang malaikat ini. Setelah diukur, ternyata ukurannya sama. Ukurannya sama, ukuran dia berangkat dari mencari ilmu ke tempat dia meninggal, dan dari tempat dia meninggal ke tempat tujuan mencari ilmu. Ukurannya sama. Tapi kenapa kemudian Allah mengampuninya? Hanya selisih tidak sampai 1 jengkal kurang lebih. Ternyata dada orang ini mengarah ke tempat dia mencari ilmu. Maka kemudian Allah berkenan mengampuni dosanya, kata Nabi,
karena orang ini punya niat dan tujuan yang kuat mencari ilmu Allah dengan tujuannya bertaubat atas kesalahannya kepada Allah. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan untuk memudahkan dirinya beribadah kepada Allah dengan cara mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Kita sedang bersama-sama mencari cara, mencari jalan bagaimana mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada surganya Allah melalui majlis ilmu malam hari ini di Masjid Baitur Rahman yang digagas oleh para pemuda dan remaja Masjid Baitur Rahman. Semoga pertemuan kita malam hari ini menjadi pertemuan yang mendatangkan barakah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mengingat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah menetapkan dirinya bersifat rahmat dan kasih sayang. Janganlah kita lupa dan lalai kepada perkara-perkara yang dapat menyebabkan ampunan Allah itu datang. Sebab sebesar apapun salah kita kepada Allah, selagi kita masih mau bertaubat, dan taubat itu adalah taubat yang sungguh-sungguh, yang disebut sebagai taubatan nasuha, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita pada malam hari ini. Dan semoga Allah memanjangkan usia kita hingga Ramadan yang akan datang. Anak-anak kita Allah jadikan anak yang salih dan salihah. Istri kita mudah-mudahan Allah jadikan sebagai istri yang salihah. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jauhkan musibah, Allah jauhkan bencana, dan Allah dekatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat.